Oke, pertama-tama saya minta Sally mungkin menyampaikan say hello kepada teman-teman yang ada di luar. Silakan. Halo teman-teman semua, apa kabar? Alhamdulillah ya, senang banget nih aku dikasih kesempatan sama Pak Bi untuk sharing di sini ya Pak Bi ya. Pengalaman aku dari pertama kali bertemu dengan Pak Bi yang nggak tahu apa-apa dan bukan siapa-siapa, sampai dibimbing sama Pak Bi untuk membangun personal branding. Terima kasih banyak loh Pak Bi, ilmunya sangat bermanfaat banget. Nah, oke, sekarang kita mulai ya. Mohon maaf nih, tadi terlambat 15 menit karena huru hara nyari kabel mic. Oke, yang pertama teman-teman tuh pengen tahu, ini Sally itu waktu ketemu saya kan 5 tahun lalu. 5 tahun yang lalu. Usia 25 tahun. Si 25 tahun. Baru mulai merintis hati kursi kan. Yang kursinya itu. Nah sebelum itu mungkin bisa diceritakan bagaimana sih perjalanan Sally yang mempengaruhi personal brand dari Sally. Silakan. Jadi alhamdulillah di sini aku mau sedikit sharing pengalaman aku menjalankan ilmunya Pak Bi personal branding. Jadi memang dulunya belum ada yang tahu ya Pak, siapa sih Sally Giovanni. Akhirnya aku dipertemukan oleh Pak Bi. Aku percaya ini pasti ada maksud Allah yang sangat baik di pertemuan dengan Pak Bi. Akhirnya aku dibimbing oleh Pak Bi untuk membangun personal branding. Dan Pak Bi itu bukan hanya maksudnya ngasih ilmunya, tapi Pak Bi tuh ngebantu aku banget, mensupport aku banget sampai aku berada di titik sekarang yang alhamdulillah lumayan lah Pak Bi banyak yang kenal. Dan personal branding itu sangat mempengaruhi kepada bisnis kita. Itu yang aku rasain. Jadi dulu tuh waktu aku belum membangun personal branding, ya orang beli hanya sekadar kebutuhan, tapi bukan emosi gitu maksudnya. Tapi sekarang beli tuh ada ikatan emosional yang positif banget, karena aku sering tanya gitu kan, sering survei, tahu batik Kusmi dari mana? Itu loh Mbak Sally Giovanni yang di hitam putih waktu itu diwawancara gitu, atau di acara-acara di kayak sharing-sharing motivasi gitu, acara-acara seminar kayak gitu kan. Wow, kata aku, kok dahsyat ya pengaruhnya gitu sampai sebegitunya. Dari situ aku udah berkomitmen ingin bener-bener membangun personal branding yang seperti Pak Bi contohkan gitu. Udah banyak beberapa orang-orang sukses yang memang membangun personal branding dengan baik. Baik, itu pembukaan dari Sally. Jadi pada waktu saya ketemu Sally 5 tahun lalu, Sally menanya, tapi apa saya perlu bangun personal branding? Saya bilang, perlu lah, karena untuk usaha itu, apalagi batik kan urusannya sama trust kepada pemilik, bukan cuma trust kepada produk. Jadi saya waktu itu bilang, jadi DNA kamu itu genuine, asli. Jadi kalau dagang batik ya asli gitu. Betul, jangan KW-KW abal-abal. Jangan original katanya. Kemudian selain itu, selain asli, itu sebagai core value-nya adalah kedaerahan. Maksudnya kalau pas Sally ada di Cirebon, maka genuine-nya genuine Cirebon. Kalau nanti pindah ke Bali, genuine-nya genuine. Iya. Itu adalah komitmen DNA sama pakai. Nah, arti Sally-nya, Sally ini dari muda udah usaha. Mulai dari kain kafan. Tapi kain kafan ya tetap inget aja Pak Bi. Kain kafan. Terus meningkat jadi kain moni. Gitu ya. Dan itu meningkat ke batik. Kain batik. Batik. Kemudian sampai akhirnya membuka toko kecil, dan akhirnya udah nggak muat lagi. Akhirnya bikin grosir. Yang itu 1000 meter persegi. Itu gede banget itu. Siapa nih yang udah ke batik terus gimana? Ya. Jadi
Tapi maaf, ini ada yang bilang suaranya nggak kedengeran. Suaranya Pak Bi. Suaranya kecil, suaranya nggak kedengeran. Kencang kayak Pak Bi. Terus maju kita Mungkin kurang gimana? follow. Tes, benar nggak? Bagaimana udah kedengeran suara Pak Bi dan suara saya? Ini udah yang saya gedein. Oke, jadi nextnya saya akan tanya, bagaimana sih membangun personal brand itu selain terhadap lingkungan yang paling dekat, terus lingkungan satu profesi, terus kemudian komunitas-komunitas, itu apakah ada yang dilakukan misalnya sharing kayak atau menjadi bicara Iya, aku benar-benar keingetan pesan Pak Bi gitu kan. Kalau kita mau membangun personal branding itu memang ya itu harus kayak nyata gitu kan. Ya nggak dibuat-buat gitu. Sally apa adanya yang seperti itu gitu kan. Jadi bukan pencitraan ya Pak Bi ya. Kayak Pak Bi gitu. Gak pernah pencitraan, pokoknya kawasan aja ya kawasan gitu kan. Jadi aku memang suka batik gitu kan. Jadi alhamdulillah ya udah emang real nyata aku mempromosikan batik itu dengan senang hati gitu kan. Terus ketika aku di Cirebon, aku keinget Pak Bi bilang ini poinnya adalah kearifan lokal gitu kan. Kearifan lokal Cirebon apa batiknya batik Trusmi dengan ciri khasnya motif megamendung gitu kan, motif keratongan. Nah itu aku bikin value-nya, tapi aku modifikasi dengan berbagai inovasi yang kekinian. dan namanya juga pembelinya milenial. Jadi tuh aku pengen merubah mindsetnya orang-orang gitu, kalau batik itu dia jadul, batik itu hanya dipakai ke acara resmi gitu kan. Aku nggak mau gitu. Aku pengen orang tuh enjoy dengan batik, seneng pakai batik kemana aja. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika aku di Bali, aku ngerasain banget tuh Pak, ini kan pakai banget. Karena ketika di Bali nggak mungkin kan aku cuma adopsi yang dari Trusmi sudah berhasil ya kan, aku adopsi ke sini nggak bisa. Kita harus tetap cari kearifan lokal di Bali itu apa. Jadi memang ini benar-benar berbeda sama batik Trusmi. Kalau ada yang nanya, Mbak Sally sama nggak ada keranjang Bali sama batik Trusmi? Oh jauh berbeda. Kalau pengen ke Trusmi benar-benar ngerasain Cirebon banget. Ya. Kalau pengen ke Bali benar-benar Bali dalam satu keranjang. Jadi semua yang ada di Bali tuh ada di sini kayak gitu. Buat teman-teman yang belum tahu, Sally itu selain bisnisnya batik Trusmi, juga barusan buka ya, baru 6 bulan ya. Baru nambah. Itu The Keranjang yang ada di Bali. Iya. Nah, itu juga sebetulnya sih bukan untuk oleh-oleh, tapi itu sebetulnya pengen menyajikan sesuatu yang genuine, Yes. asli dari Bali. Betul banget, dan kita maksudnya punya value lebih dari yang udah ada seperti itu Pak. Dan ini termasuk pengen dijadikan destinasi wisata. Pokoknya orang ke Bali harus ke Keranjang. Belum ke Bali kalau belum. Ke Keranjang. Baik. Kayaknya udah kasih banget nih sama pelajaran Bali. Aku serius soalnya. Aku sama suami benar-benar serius belajar sama Pak Bi, karena kita udah ngerasain manfaatnya gitu loh Pak Bi. Ya. Aku kebayang kalau dulu nggak dipertemukan sama Pak Bi, orang nggak ada yang tahu gitu kan siapa sih Sally Giovanni, dan mungkin usaha kita juga bakalan gitu-gitu aja gitu, stuck Pak Bi ya. Nah ketika aku menjalani itu gitu kan, aku baru sadar lah, iya ya ilmu tuh harus di-upgrade terus gitu kan. Terus emang sangat berbeda gitu. Mungkin ada usaha yang personal branding ownernya nggak keluar, cuma aku lihat kok kurang greget gitu Pak. Tapi ketika usaha baru, walaupun itu usahanya baru, tapi ownernya tuh udah personal brandingnya kuat, itu dicari malah Pak. Ya, memang personal brand dengan beda brand itu memang saling mendukung ya. Iya ya. Ada yang personal brandnya sudah kuat, tapi delivery produknya tidak memenuhi janjinya. Akhirnya orang kecewa, meninggalkan brand tersebut. Tak cuma meninggalkan brand produknya, tapi juga meninggalkan ownernya. Ini yang mesti dijaga. Oh betul Pak Bi. Bagaimana Sally bisa menjaga antara personal brandnya Sally dan delivery yang ada di masing-masing, baik itu di Trusmi maupun di Keranjang.
Oh iya benar Pak Bi, aku ingat banget nih, maksudnya karena Pak Bi tadi cerita tentang ini, aku jadi kalau yang udah punya usaha ya kan, terus pengen membangun personal branding, terus tetap harus hati-hati juga, karena memang pengaruh banget gitu kan. Pernah ada suatu usaha yang ownernya kena masalah, akhirnya berdampak ke usahanya, itu karena pengaruh personal branding juga. Jadi personal branding kita tuh bener-bener harus dijaga banget ya Pak Bi ya gitu kan. Bagus sih kalau menurut aku, itu membuat kita jadi maksudnya aware gitu loh, jadi lebih apa ya, hati-hati dan berusaha selalu berbuat baik gitu kan. Bagus banget jadi menjaga kita malahan. Jadi personal brand kita yang menjaga perilaku kita. Ih keren banget bener. Kadang kan kalau misalkan nggak ada personal branding, kadang kita udahlah orang nggak tahu ini kita siapa gitu, jadi Bikin aja seenaknya, asal-asalan. nah bikin asal-asalan seenaknya, akhirnya mengecewakan gitu kan. Nah, komentar Sally tentang kue artis. Waduh, Kue artis ini kan artisnya udah punya personal branding kuat betul. sebagai penyanyi, Yes, tapi dia nggak punya reputasi sebagai pembuat kue. yes, betul. Ini kan cuma dicantolin aja nih. Nah, sehingga ketika orang beli kuenya, maka ekspektasi yang pada artisnya udah tinggi, tiba-tiba kuenya kok gini-gini aja. Nah itu apakah pada waktu mendesain itu kue itu tidak ngobrol dulu atau gimana? Kalau pengalaman aku 2 tahun lalu membuat kue-kue artis. Jadi kita manajemen kue-kue artis. Yang pertama sih itu Princess Syahrini. Itu kita buatnya nggak main-main Pak Bi. Kita bener-bener bikin story-nya kue itu sama taste-nya kue itu bener-bener sesuai dengan personal brandingnya Princess Syahrini. Kuenya mewah, kuenya enak, kuenya lembut, dan itu udah mendapatkan pengakuan dari berbagai macam kalangan tuh emang kue terenak tuh ya Princess Cake gitu kan. Sampai sekarang tuh masih banyak yang suka gitu. Cuma kan ya namanya bisnis ya, naik turun gitu kan Pak Bi. Ya kita harus mikir juga nih, kita sebagai entrepreneur, kan kita berpartner nih, kita sebagai entrepreneur kita mikirin juga gimana caranya biar usaha itu bisa rebranding dalam arti lahir kembali dengan sesuatu yang baru gitu kan. Nah si artis ini soalnya udah punya personal branding yang kuat, jadi akunya nggak muncul juga nggak masalah gitu kan. Kita di balik layar aja, cuma ya kita kuatin si artisnya ini gimana cara mempromosikan produknya gitu. Memang brand sama produk nggak bisa dipisahkan ya, karena brand itu janjinya, produk itu delivery-nya Produk itu yang luar biasa. Nah itu bagaimana Sally bisa menjaga kualitas yang ada di batik resmi? Apakah di sourcing sendiri, apa ada tim kurasi, atau gimana tuh? Itu kan juga ada beberapa yang diproduksi oleh teman-teman lain ya. Iya betul. Biasanya kan kualitasnya nggak stabil. Yang dilakukan dari Sally gimana? Jadi kalau batik ini unik Pak. Batik ini produk unik karena benar-benar handmade. Jadi satu kain batik tuh bisa beberapa orang yang bikin gitu kan. Dan itu kontrolnya luar biasa gitu kan. Aku pernah soalnya ekspor batik. Nah nggak mau tuh ada batik-batik yang ya warnanya nggak rata gitu. Padahal kan memang itu handmade. Nah dari situ aku benar-benar emang ikut terjun langsung dan mendevelop tim. Terjun langsung ya? Terjun langsung juga. Jadi aku orangnya seneng belajar nih Pak Bi. Aku seneng banget ikut seminar. Ada beberapa motivator yang bilang bisa kok bisnis itu autopilot gitu kan. Bisnisnya jalan, ownernya jalan-jalan. Kenyataannya tuh nggak gitu kan. Kita ninggalin bisnis ya bubar gitu kan. Karena semua itu butuh kontrol ya kan. Kita itu kerja tim tuh bukan kerja sama robot yang bisa di on off gitu kan. Bener-bener manusia itu ya yang tempatnya salah, tempatnya hilaf, tempatnya lupa gitu kan, termasuk saya gitu. Jadi memang di sini bener-bener kontrolnya harus kuat untuk memastikan produk itu sampai dengan ke tangan konsumen itu dengan apa ya, sesuai ekspektasinya gitu kan. Betul, emang pengalaman saya juga di bidang, apalagi di bidang art ya, bidang art kayak Sally ini kan mungkin 80-90% bisnisnya itu bersentuhan sama art, kayak batik, bukan, kemudian
souvenir. souvenir, terus juga budaya yang di sini Kampung Langit, ada Kampung Langit kan itu wisata edukasi budaya itu art juga. Ngaturnya kan nggak bisa diprogram di komputer terus jalan kan nggak bisa. Nggak bisa. Harus ada pendekatan. Betul, iya. Kalau kita punya tim itu bagus. Tapi tim juga tetap ada bolongnya, harus kita tambah. Tetap. Gimana tuh membagi waktunya antara sebagai istri, sebagai pengusaha, sebagai ibu gitu ya, kemudian juga mengontrol production itu gimana ya? Bagi waktunya. Ini pertanyaan buat jadi semua orang banyak yang nanya nih kayak gini juga Pak Bi. Mbak Sally gimana sih cara bagi waktunya gitu kan? Kalau aku merasakan gitu kan, aku sebagai wanita itu makhluk yang sosial. Kenapa makhluk sosial? Karena kita harus bisa beradaptasi dimanapun gitu kan. Beradaptasi di rumah kita sebagai istri, sebagai ibu, ya kan, memang menjalankan kewajiban-kewajiban itu. Tapi di sisi lain kita juga nggak boleh melupakan kalau kita juga bisa berkontribusi untuk masyarakat luas. Gitu. Jadi alhamdulillah aku punya suami yang sangat mensupport aku. Makasih Mas Ibnu. Dari dulu sampai sekarang Mas Ibnu sangat-sangat mensupport Pak. Jadi Saya saksi. Saksi Pak Bi. Jadi apapun yang aku lakukan itu baik dan bermanfaat untuk orang banyak. Mas Ibnu tuh mensupport gitu kan. Jadi kayak sekarang nih alhamdulillah aku aktif di organisasi gitu kan. Barusan ini dilantik oleh Ibu Presiden dan Ibu Wapres menjadi pengurus Deksanas Dewan Kerajinan Nasional. Arta gitu. Wow. Nyambung nggak Pak Bi? Selamat. Terima kasih. Jadi kita ketika kita membangun personal branding, nanti tuh akan ada hadiah-hadiah yang memang nyambung yang personal branding kita bangun itu. Aku kan bangun personal brandingnya batik. Pak Bi kemarin waktu dulu pernah ngasih nama ke aku Lady Batik. Ingat nggak Pak Bi? Lady Batik. Ternyata aku dengan itu aku dilirik sama Ibu Wapres dan Ibu Presiden untuk jadi pengurus Dewan Kerajinan Nasional gitu kan. Alhamdulillah banget itu akan berdampak insya Allah untuk orang banyak, terutama pengrajin-pengrajin ya kan, yang akan kita berdayakan bukan hanya di Indonesia tapi pengen juga kita bisa keluar gitu. Nah, seperti saya sering cerita bahwa brand itu adalah nama plus makna. Nama ya kita nggak bisa rubah lah ya, sudah dikasih sama orang tua kita, namanya Sally Giovanni. Ya. Nah sekarang tinggal menambahkan makna. Nah makna itu ditambahkan melalui apa? Melalui prestasi kita, melalui reputasi kita, melalui apresiasi yang kita dapat. Nah itulah kemudian terjadi personal ini ya apa yang didapat hari ini oleh Sally itu buah dari perjalanan yang panjang dan jatuh bangun. Pastinya Pak Bi. Dan penuh dengan air mata juga. Pak Bi nih tempat curhat saya juga loh. Jadi tahu penuh perjuangan, jatuh bangun dan penuh banyak air mata. Wow. Tapi kalau di sosial media tuh terlihat bahagia. Iya. Yang bahagia aja yang kita bagikan. Ya karena gimana pun juga namanya bisnis kan dari satu konflik ke konflik yang lain, konflik itu ke konflik yang lain kan. Dan konflik itu ya merupakan kesempatan kita ya. Karena masalah orang lain itu adalah rezeki kita. Kalau kita bisa memberikan solusi. Dari Cirebon kok pindah ke Bali, ceritanya gimana? Waduh. Ini ceritanya seru banget Pak. Seru banget, berangkat dari pengalaman aku sama Mas Ibu yang emang bener-bener hobinya traveling. Kita hobi traveling, ya kita sih udah alhamdulillah ya udah kasih kesempatan ya ke Amerika, ke Jepang, ke Hong Kong gitu kan. Mas Ibu udah ke Belanda gitu. Tapi kita tetap jatuh cintanya ke Indonesia. Tetap Indonesia tercinta, terutama di Bali. Kita jatuh cinta banget ke Bali. Kita selalu nggak pernah bosan ke Bali. Karena di Bali tuh suasananya ya udah kayak di luar negeri juga Pak Bi. Udah banyak orang asing. Terus di Bali tuh rame banget gitu. Jadi di Bali tuh kayak everyday is holiday gitu. Di Bali tuh kita ngerasa lagi holiday. Liburan. Padahal lagi kerja ya. Padahal lagi kerja. Nah terus di Bali juga ada tempat-tempat yang bikin refresh. Jadi memang kita tuh sering banget ke Bali Pak Bi. Nah dari sering ke Bali kita lihat bolak-balik kok ini kayaknya ada peluang gitu kan.
Kenapa kita bilang ada peluang? Karena Mas Ibnu tuh orangnya pinter banget membaca situasi-situasi yang wow, kata Mas Ibnu, kita bisa nih bikin usaha gitu kan di sini gitu kan. Awalnya sih aku maksudnya cuma ya apa enggak gitu kan, karena kan di Bali pertama harga tanah mahal banget gitu kan. Terus Mas Ibnu kan kalau pengen membuka usaha baru tuh pengennya yang besar, pengennya yang unik gitu-gitu deh. Kata aku tempatnya ada nggak nih, kan harus strategis Pak Bi. Tapi gitu ya, pertama kalau kita udah niatnya kuat Pak Bi, itu alam semesta mendukung. Wih. Mantap. Itu bener-bener yang aku sama Mas Ibnu rasakan gitu kan. Kita niat, kita minta ke Allah, sama alam semesta mendukung, akhirnya dapatlah tempat ini di Keranjang Bali. Yang udah tahu di Keranjang Bali pasti tahu deh, kita punya dua muka yang sangat strategis. Jadi kita bisa akses dari Raya Kute sama dari Baifak. Jadi orang yang mau datang dari bandara bisa ke sini, orang yang mau ke bandara bisa ke sini, orang yang dari pantai dan mau ke pantai bisa ke sini. Gitu. Ya, Lokasi dan lokasi ya. Iya betul. Itu yang dipegang oleh McD. Iya lokasinya. McDonald itu yang paling penting lokasi. Strategis banget. Belajar dari yang udah sukses ya Pak ya. Dia nggak peduli apakah lokasi ini bakal maju 10 tahun lagi, dia invest aja. Itu kekuatan dari forecast mereka. Oke, jadi apa namanya? Sekarang kaitannya nih, bagaimana Sally yang personal brandnya adalah orang Cirebon, gitu, terus pindah ke Bali dan harus menyajikan sesuatu yang genuine dari Bali. Itu switchnya gimana? Cirebon, Ya, Bali. Cirebon, Bali. Ini apa ya, kalau aku bilang aku sangat menikmati proses ini sampai-sampai aku berhijrah dari Cirebon ke Bali. Aku jadi memutuskan untuk benar-benar tinggal di Bali demi mendapatkan sesuatu yang benar-benar nyata Bali banget gitu loh Pak Bi. Jadi nggak kebawa sama Cirebon-Cirebonnya sama sekali, jangan lah gitu kan. Memang harus menyajikan sesuatu yang khas kearifan lokal Bali gitu kan. Aku pindah ke sini, aku setiap hari Pak Bi, aku setiap hari dari pagi sampai malam tuh di Keranjang Bali. Aku mengamati, aku keliling-keliling ke daerah-daerah Bali. Pokoknya apa yang aku bisa ambil gitu kan untuk disajikan di sini di Keranjang Bali. Karena sesuai dengan tagline kita kan, kita tagline-nya Bali dalam satu keranjang. Jadi benar-benar orang tuh ke Keranjang Bali sudah bisa menikmati seluruh Bali. Terutama orang-orang yang ke Bali hanya punya waktu 1 hari, nggak sempat keliling, enggak ada keranjang aja. Gitu. Jadi apa masalah tuh Pak Bi? Orang waktunya terbatas tuh masalah. Kita solusinya ada di dari keranjang. Masalah lo rezeki gue. Gitu. Nah, ya, betul, bener banget Pak Bi. Oke. Nah, ketika nyusun personal brand itu sempat diorak-orak nggak, ditulis atau direncanakan gitu, atau dibuatin brand canvasnya gitu, sempat nggak? Kalau aku pribadi enggak. Tapi mungkin kalau yang dibuat hasilnya lebih bagus kali. Kalau aku aku mengalir aja karena aku orangnya intuitif Pak. Jadi aku tuh sering mendapatkan ide-ide liar yang Mas Ibnu aja sampai kewalahan gitu kan, aduh mau yang mana dulu nih gitu kan yang mau dijalanin. Jadi memang aku orangnya bukan yang tipe berencana ditulis gitu. Aku jalan aja, cuma akhirnya aku belajar juga sih kalau asal jalan juga kadang kita kesandung-sandung babi gitu. Lebih bagusnya sih kalau misalkan ya memang ada planning juga tapi actionnya juga gitu. Jadi Sally ini kalau dalam istilah saya, dia bukan orang yang biasa bikin business plan atau brand plan ya. Yang dibikin itu pivot plan ya. Jadi begitu ada masalah pivot, begitu ada masalah pivot. Jadi pivotnya itu yang disiapkan ya. Jadi kalau ada masalah udah siap nih, kita belok ke mana. Nah, betul Pak. Ini luar biasa karena melihat sosoknya yang kecil memiru gitu ya, dan melihat usahanya segede gini, saya sangat kagum. Anda punya komitmen terhadap diri sendiri dalam bentuk personal brand dan juga komitmen pada bisnis ini. Dan nggak hanya itu, komitmen terhadap
menyajikan keaslian dari Cirebon maupun dari Bali. Bali, iya. Soalnya itu bagi aku itu tanggung jawab buat aku juga gitu kan, tanggung jawab buat aku yang aku harus penuhi gitu kan. Aku udah berani buka usaha nih Kak Bi. Ya aku harus bertanggung jawab gimana caranya usaha ini, misalkan kayak Disney kan cita-cita pengen bener-bener membuat happy banyak orang. Ya udah gimana caranya gitu kan membuat happy. Aku nih tujuannya apa? Aku tujuannya pengen mendelivery kearifan lokal. Ya udah itu gitu kan. Jadi personal brand itu kan diperoleh berdasarkan reputasi. Jadi Sally membangun reputasi agar supaya masyarakat atau publik itu percaya sama Sally. Ya. Nah, karena Sally juga doing business, jadi kalau percaya sama Sally, percaya sama bisnisnya. Iya, Pak. Nah, dalam rangka membangun reputasi ini orang melalui tahapan-tahapan. Saya nggak tahu apakah kau melalui tahapan yang sama. Yang pertama, reputasi itu didapat karena ada apresiasi. Apresiasi dari masyarakat luas, dari pemerintah. Apresiasi dari apa? Dari prestasi. Prestasi dilakukan oleh Sally dan Mas Ibu dalam bangun resmi dan seterusnya. Nah, prestasi ini dapat apresiasi. Prestasi ini hasil dari kerja keras. Kalau nggak ada kerja keras, nggak mungkin nyampe. Iya. Karena kerja keras itu hanya diperoleh kalau kamu punya disiplin. Nyambung terus Nyambung. ya. Jadi, Bener makanya juga sih. kalau saya mendidik anak, saya mulai dengan disiplin dulu. Karena disiplin itu komitmen untuk kerja keras, membangun prestasi, mendapatkan apresiasi, kemudian membangun reputasi. Iya. Nah, bisa cerita ini, Kak, setiap tahap itu sudah dilalui. Selama ini kira-kira bagaimana melaluinya? Iya. Karena saya dengar umur 17 tahun udah langsung bisnis. Itu the power of kepepet sebenarnya Pak Bi. Kepepet karena udah bener-bener ya aku nggak pernah malu Pak Bi menceritakan latar belakang keluarga aku. Aku anak pertama, ya kan, aku masih punya adik dan keluarga aku itu broken home. Jadi ibu aku memang benar-benar single parent yang berjuang untuk anak-anaknya. Jadi aku merasa aku punya tanggung jawab juga di situ gitu kan. Aku nggak mau kecewain orang tua aku gitu kan. Tapi dari situ aku berusaha keras Pak, berjuang dan terus mau belajar gitu kan untuk yaitu bisa menghasilkan karya yang nyata. Karya nyata itu apa? Ya dari pertama kita berani memulai usaha, gitu kan, berani mengambil keputusan besar, ya kan, dan berani bertanggung jawab. Akhirnya dari kita ada karyanya orang mengapresiasi, gitu kan. Dari orang mengapresiasi kita malah jadi semakin semangat Pak Bi. Kita semakin semangat, pengen terus berprestasi gitu. Dari apresiasi orang-orang kita semangat terus berprestasi. Dari berprestasi ya akhirnya kita benar-benar maksudnya punya yang sesuatu yang dibanggakan gitu kan, sesuatu yang bisa bermanfaat untuk orang-orang gitu. Tapi dari situ untuk menjalani proses itu butuh kedisiplinan. Jangan kita terbuai udah kita istilahnya kayak sukses akhirnya kita nggak disiplin, bangun siang, makan sembarangan, terus akhirnya gimana? Akhirnya sakit ya kan, akhirnya kerjaan nggak dikerjain. Jadi aku banyak belajar dari orang-orang yang udah sukses, tapi orang-orang yang udah sukses itu kebanyakan memang sangat menentukan banget, disiplin banget sama habitnya. Misalkan bangun lebih awal, tidurnya lebih sedikit, pola makannya juga bagus, diperhatikan banget nih. Terus olahraganya juga bagus. Terus networking, ibadahnya pastinya gitu kan, sedekahnya juga, dan terus ini maksudnya itu semua dijalanin terus menerus sampai di titik manapun. Jadi jangan ada yang berubah Pak Bi. Kalau kita udah sukses, dulu nih kita rajin Pak Bi, ya kan, terus kita udah sukses jadi malas. Dipercayakan orang, kita malas-malasan. Malas-malasan, itu nggak akan Ini berubah kamu. Nah itu dia, nggak akan bertahan lama sih kalau misalkan kita nggak komitmen konsisten gitu. Konsisten aja gitu kan terus. Bicara tentang apresiasi, barusan saya dengar Sally diminta menjadi pengurus tim atas, dan sudah disahkan tadi pagi. Nah, selain di Kranas ini sebelum-sebelumnya ada nggak apresiasi yang
mungkin sebagai tokoh inspirasi atau apa? Iya. Bisa juga sih. Alhamdulillah sih waktu tahun kemarin aku diapresiasi sama Bapak Erick Thohir ya kan sekarang jadi Pak Menteri itu sebagai tokoh perubahan. Di situ aku disandingkan dengan Masya Allah para tokoh perubahan yang luar biasa, salah satunya Ustadz Abdul Somad gitu kan. Ada Ibu Menteri Susi juga gitu kan. Dari situ aku benar-benar ngerasa wow ini kayak mimpi gitu kan, nggak pernah terbayangkan dan nggak pernah terfikirkan dulu aku berada satu panggung sama orang-orang hebat gitu. Tapi ternyata diapresiasi seperti itu, akhirnya aku merasa percaya diri pastinya meningkat dan akhirnya penuh semangat untuk melahirkan karya-karya baru gitu kan. Terus yang diemban ini sebagai tokoh perubahan ini benar-benar harus memberikan perubahan yang sangat besar, yang sangat baik untuk masyarakat luas. Itu yang pertama. Yang kedua, aku dipercaya Saya sebagai ikut bangga loh. iya Pak Bi, waduh makasih banyak Pak Bi. Walaupun lihatnya di TV. Ini semua kan atas bimbingan Iya, Pak Bi amin. juga gitu. Terus yang kedua, aku sebelum punya anak yang ketiga nih, aku dipercaya sama Bekraf, Badan Ekonomi Kreatif sebagai pembicara nasional yang udah keliling ke beberapa kota. Seneng sih, karena ya aku hobi traveling, terus aku banyak belajar dari orang-orang lain juga gitu kan, orang yang udah sukses. Dan yang terpenting tuh aku bisa sharing gitu. Aku bisa sharing, ya mungkin ilmunya sih nggak sedahsyat ilmunya Pak Bi, tapi sedikit-sedikit lumayan lah ya Pak Bi. Tapi prestasinya lebih hebat dari saya loh. Oh, Masya Allah ini Pak Bi bisa aja. Udah 50 tahun membangun usaha-usaha yang besar di luar sana. Nah, coba deh kepoin Instagram Pak Bi. Usaha orang lain, bukan usaha saya. Oh, itu nanti akan menjadi usaha Pak Oh Bi. gitu, siap. Oke, mudah-mudahan panjang umur sayanya. Amin, iya Pak Bi sehat Bisa selalu. menampingi teman-teman yang mau naik kelas.